Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai materi kita dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, ini Ibu akan minta dari kalian siapa yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Baik, Yuli. Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, Allah membimbing kami dari rumah kami sampai di tempat ini dalam keadaan selamat. Kini tiba saatnya kami akan memulai pelajaran kami pada hari ini. Allah memberkati kami agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Guru dengan baik, Tuhan. Nah, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Yuli yang sudah memimpin kita dalam doa. Mari kita absen terlebih dahulu. Shirley Melvinda Besi, Hadir, Ibu. Yuliana Olijahi, Hadir, Ibu. Ega Rebeka Lae, Hadir, Ibu. Kristianto Tuahana. Hadir, Ibu. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya baik Shirley. Materi minggu lalu tentang dinamika litosfer. Bagaimana dinamika litosfer adalah perubahan yang terjadi pada lapisan gerak bumi yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu tenaga endogen dan eksogen. Ya, baik, terima kasih Shirley. Jadi materi yang baru pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas tentang siklus hidrologi. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan pengertian siklus hidrologi secara garis besarnya saja. Di mana hidrosfer itu sendiri merupakan lapisan air yang terdapat pada inti bumi, yaitu meliputi air yang ada di permukaan maupun di bawah permukaan bumi, dalam hal ini seperti air tanah. Siklus air atau siklus hidrologi adalah serangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Ini kalian bisa lihat pada gambar ini proses siklus air. Proses-proses dalam siklus hidrologi meliputi yang pertama proses evaporasi. Siapa yang tahu tentang proses evaporasi? Mungkin masih ingat materi-materi pada waktu SMP atau apa gitu. Evaporasi itu ini apa? Penguapan antara dari air laut ke ini. Penguapan air laut sih menimbulkan awan, dan kemudian awan dibawa oleh angin ke pegunungan, lalu terbentuklah hujan. Kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman yang lain bagaimana? Proses berubahnya molekul air dari cair ke gas. Ya baik, jadi evaporasi itu sendiri merupakan proses berubahnya air dari padat menjadi gas atau uap air di atmosfer, di mana air itu berpindah dari permukaan menuju atmosfer melalui proses evaporasi. Ini adalah proses intensitas penguapan di bumi. Proses yang kedua yaitu sublimasi, di mana proses sublimasi itu sendiri merupakan perubahan wujud dari padat ke gas tanpa mencair terlebih dahulu. Contohnya itu seperti es yang langsung menguap tanpa mencair terlebih dahulu. Proses evaporasi terjadi pada salju dan juga es. Proses yang ketiga yaitu transpirasi, di mana proses transpirasi itu sendiri merupakan penguapan air ke atmosfer dari daun dan batang tanaman. Tanaman itu dapat menyerap air tanah melalui akar-akar. Contohnya seperti kalian bisa melihat pada tanaman jagung. Proses transpirasi pada tanaman jagung. Ibu.
Yang keempat, proses evapotranspirasi merupakan gabungan dari proses evaporasi dan transpirasi. Evapotranspirasi ini dapat menggambarkan nilai kebutuhan lingkungan, vegetasi, atau daerah pertanian. Yang kelima, ada proses kondensasi, di mana proses ini merupakan perubahan air dari bentuk uap air ke dalam air cair. Kondensasi ini umumnya itu terjadi di atmosfer saat peningkatan suhu udara, mendingin, dan kehilangan kemampuan menahan uap air. Yang keenam, proses presipitasi adalah air yang dikeluarkan dalam bentuk air hujan, hujan beku, hujan es, atau hujan salju. Yang ketujuh, proses aliran permukaan, di mana ketika hujan turun, tetesan pertama air hujan yang turun itu dapat dicegat oleh tajuk tanaman, daun, dan batang tanaman. Yang kedelapan, proses infiltrasi, di mana aliran air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah di permukaan. Di dalam tanah itu sendiri, air dapat mengalir dalam arah lateral sebagai aliran antara menuju mata air danau dan sungai. Yang kedua, proses hidrologi. Kira-kira dari kalian berempat, siapa yang bisa menjelaskan secara singkat saja proses hidrologi itu seperti apa? Saya, Bu. Ya baik, Iga, coba Baik. jelaskan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan proses siklus hidrologi, di mana proses air yang berasal dari atmosfer bumi akan kembali lagi ke atmosfer, dan proses tersebut akan kembali berulang-ulang. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman yang lain. Silakan. Sama, Ibu. Ya, baik. Jadi proses siklus hidrologi. Selama berlangsungnya daur hidrologi itu, perjalanan air dari permukaan laut menuju ke atmosfer, kemudian dari permukaan tanah itu dia akan kembali lagi ke laut, dan prosesnya itu tidak akan pernah berhenti. Air tersebut akan tertahan sementara di sungai dan dalam tanah sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia atau makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam daur hidrologi juga, energi panas matahari dan faktor-faktor iklim lainnya dapat menyebabkan terjadinya proses evaporasi pada permukaan vegetasi dan tanah. Sebelum mencapai permukaan tanah, air hujan itu akan tertahan oleh tajuk vegetasi. Sebagian dari air hujan tersebut akan tersimpan di permukaan tajuk selama proses pembasahan tajuk. Jadi tidak semua air infiltrasi atau air tanah itu mengalir ke sungai atau tampungan air lainnya, melainkan ada sebagian proses air infiltrasi yang tetap tinggal dalam lapisan tanah bagian atas, atau dengan kata lain biasa disebut topsoil, untuk kemudian diuapkan kembali ke atmosfer melalui permukaan tanah atau soil evaporation, dan melalui permukaan tajuk vegetasi. Jadi itu merupakan proses siklus hidrologi secara singkat. Jadi Mbak Ibu akan bertanya, proses siklus hidrologi atau proses siklus air itu kira-kira ada berapa dia punya proses? Siapa yang bisa sebutkan dan coba jelaskan dia punya prosesnya seperti apa? Saya, Ibu. Ya baik, Kristo. Baik, mungkin kalian tadi kan sudah dengar materi tentang proses siklus dalam hidrologi. Jadi sekarang Ibu akan bagi kalian dalam bentuk kelompok. Coba bentuk dalam 2 kelompok saja. Iya, Ibu. Kelompoknya sudah dibentuk? Sudah, ya, Ibu. Baik, terima kasih. Jadi dalam kelompok Ibu minta kalian mencari satu permasalahan yang sering terjadi dalam proses siklus hidrologi,
dalam kehidupan sehari-hari dan juga solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi Ibu kasih waktu kalian 20 menit untuk diskusi. Setelah diskusi nanti presentasikan di depan. Baik Ibu. Silakan kerja. Terjadi kekeringan. Oh, terjadi kekeringan. Oke. Sudah Ibu. Ya baik, dari kelompok 1, kelompoknya Yuli, silakan presentasikan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini anggota kelompoknya ada 2 orang, saya Yuliana Olijahi dan juga Saya Shirley Melvinda Bisi. baik, permasalahan yang sering terjadi di proses hidrologi dalam kehidupan sehari-hari ialah terjadinya kekeringan, di mana terganggunya siklus hidrologi memberikan dampak negatif yang berbeda di area benua dan daratan yang jauh dari perairan. Pergeseran siklus air menyebabkan peningkatan pengeringan permukaan tanah dan menambah keparangan kekeringan akibat daerah tersebut akan kekurangan air dan kekeringan yang juga membahayakan bagi kehidupan. Jadi solusi untuk mengatasi kekeringan ialah yang pertama, membangun atau melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi. Yang kedua, pembuatan waduk di beberapa daerah. Yang ketiga, memelihara dan melakukan rehabilitasi terhadap konservasi lahan maupun air. Yang keempat, melakukan sosialisasi untuk penghematan air. Yang kelima, reboisasi hutan dan penghijauan di area pemukiman warga maupun di jalan besar. Ya baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikannya dengan sangat baik sekali. Baik, sekarang kelompok 2, kelompoknya Ega Rebecca Lai. Silakan dipresentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada kami kelompok 2. Saya Christian Batuana dan teman saya. Ega Rebecca Lai. Nah, yang kami kerjakan di kelompok kami itu hal-hal yang sering terjadi di siklus hidrologi. Itu kami ngambil itu dengan salah satu contoh, yaitu tanah menjadi tidak subur. Itu terganggunya siklus hidrologi dapat menyebabkan banjir dan limpasan, menyebabkan tanah yang terkena banjir dan limpasan menjadi kurang unsur hara dan tidak subur. Selain banjir, kekeringan yang terjadi terganggunya siklus hidrologi dapat membuat kandungan air dalam tanah berkurang. Akibatnya tanah menjadi tidak subur dan sulit bagi tumbuhan. Baik, di sini saya akan membacakan solusinya. Upaya untuk menanggulangi kerusakan tanah adalah menampung limbah cair, sisa-sisa kegiatan produksi maupun kegiatan sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua kelompok yang sudah mempresentasikannya dengan sangat bagus sekali. Mari kita berikan aplaus. Jadi di sini Ibu akan menyimpulkan tentang permasalahan yang Ibu berikan kepada kalian untuk dicerna lebih dalam lagi. Jadi masalah yang sering terjadi dalam proses siklus hidrologi itu contohnya seperti masalah kekeringan dan tanah yang tidak subur. Jadi dari solusi untuk mengatasi kedua masalah itu, yang pertama itu dengan cara reboisasi hutan dan penghijauan kembali di daerah sekitar pemukiman warga. Yang kedua untuk mengatasi masalah siklus hidrologi yaitu kekeringan dan tanah yang tidak subur
Bisa juga dilakukan dengan cara merehabilitasi konservasi lahan dan air. Dan solusi yang ketiga dapat menampung cairan limbah sisa pabrik-pabrik, produksi pabrik maupun kegiatan kehidupan sehari-hari. Jadi baik anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini dalam hal mengenai materi tentang proses siklus hidrologi, Ibu akhiri sampai di sini saja. Jadi nanti pulang ke rumah coba baca-baca kembali lagi mengenai materi ini. Baik, Ibu. Karena minggu depan kita akan melakukan penilaian harian 1 mengenai materi siklus hidrologi. Baik, Ibu. Baik, selamat siang anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang, Ibu.